Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu bi iksanin ila yaumidin. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli damiri ya'tina min kulli fajin amik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haju mabrur laisa lahu jazaa'un ila jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada sikap yang mulia sebagai hamba Allah yang bertauhid, cepat lambat dalam hitungan detik bahkan sekejap, semua pasti akan berjumpa dengannya. Langkah takwa senantiasa menyertai kita di mana, kapan, dan bagaimana. Salawat teriring salam bagi hamba pilihan Allah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tentunya kepada kita semua sebagai penegak sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. 12 bulan kalender Hijriah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan 3 bulan ini adalah berurutan. Di antaranya adalah yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Hari ini kita masuk kepada bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 3 Zulhijjah. Zulhijjah dikatakan besar, bulan besar, karena bulan besar tepatnya adalah tempat berkumpulnya seluruh bangsa rakyat dunia untuk berkumpul di Mekah Al-Mukarramah, tempatnya pada tanggal 9 Zulhijjah nanti untuk melaksanakan wukuf, untuk melaksanakan haji, Al-Haju Arafah, tepatnya pada tanggal 9 Zulhijjah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh betapa mulianya orang pergi menunaikan ibadah haji sehingga mereka mendapat julukan tamu-tamu Allah, duyuf Rahman. Karena orang Muslim berpergian haji adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Wa'adzin fin nas bil hajj. Maksudnya dalam ayat ini adalah panggilan Allah kepada seluruh manusia, seluruh dunia untuk menunaikan ibadah haji. Seruan berhaji ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliaulah pembangun Ka'bah dengan monumen abadi Maqam Ibrahim di samping Ka'bah.
Sebagai firman Allah yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang-orang yang sanggup mengadakannya. Perjalanan ke Baitullah. Dalam firman Allah yang lain yang tadi saya bacakan di Mukadimah, yang artinya serulah Allah, serulah manusia mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai onta yang kurus, datang dari segenap penjuru yang jauh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ka'bah adalah monumen abadi agama tauhid, monoteisme versus politisme. Sekarang kita bangsa Indonesia sedang sibuk mengantar jumlah jamaah haji yang besar dan mungkin terbesar di seluruh dunia, yaitu umat Islam Indonesia mengirimkan kurang lebih 200.000 calon jamaah haji. Dan sekarang sebagian besar sudah berkumpul di Mekah Al-Mukarramah untuk menunggu waktu haji. Dan tanggal 31 Mei nanti terakhir jamaah haji baik khusus maupun reguler akan berdatangan menuju Mekah Al-Mukarramah dan untuk menanti waktu-waktu tarwiyah dan wukuf di Arafah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, pelaksanakan haji adalah pada bulan yang sudah ditentukan, yaitu mulai pada bulan 1 Syawal. 1 Syawal sampai dengan 10 Zulhijjah. Itulah yang dinamakan bulan haji. Kemudian yang kedua adalah orang berhaji terlarang berbuat pekerjaan yang tercela, semisal ucapan-ucapan yang menimbulkan gairah nafsu, kemudian yang merusak niat, tujuan yang baik dan tujuan tercela, suka bertengkar dan menghujat orang lain. Artinya kebiasaan yang tercela harus diubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang terpuji, sehingga akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berbuat baik akan dijamin Allah hidup akan tetap baik. Jadi tidak perlu ragu dan tidak boleh ria dan takabur. Kemudian yang keempat, sepanjang perjalanan pelaksanakan ibadah haji yang menjadi tujuan dan bekal utama adalah meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhaji sebagai tamu Allah tentunya harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena dapat kita bayangkan betapa senang, bahagia, gembira, dan mulianya sebagai makhluk dipanggil Sang Kholik bertamu ke rumahnya, ke Baitullah, tempat sejarah lahirnya agama tauhid dengan monumen abadi Ka'bah yang menjadi kiblat umat Islam sedunia, bukan menjadi tempat muktamar umat Islam sedunia setiap tahunnya. Tujuan itulah semua yang tersimpul dalam niat yang diucapkan berulang-ulang. Dalam niat labbaika Allahumma haja wa umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang pertama, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji. Kemudian niatku berhaji semata-mata mengharap ridhamu ya Allah.
Saya berhaji bukan bermaksud yang lain-lain. Aku berhaji karena keyakinanku kepadamu. Engkau ya Allah sumber kemuliaan. Engkau ya Allah sumber pujian. Engkau ya Allah sumber kenikmatan. Engkau ya Allah sumber kebesaran. Aku datang semata-mata memenuhi panggilanmu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berniat haji dan umroh dengan memakai kain ihram, dengan memakai kain putih-putih, baik laki-laki maupun perempuan, dan lebih berat untuk laki-laki memakai pakaian tidak berjahit dan tidak boleh menutup kepala berihram. Ini adalah pembelajaran yang mengandung hikmah kebersamaan hamba di hadapan Allah. Jadi talbiyah itu yang diucapkan konsisten, yang dilaksanakan, segala atribut keduniaan ditinggalkan untuk tujuan yang sama, menggapai atau memenuhi haji yang mabrur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al haju mabrura laisalahu jazaun ila jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Jadi orang berhaji berniat semata-mata karena Allah dan melaksanakan manasik dengan baik, maka balasannya adalah surganya Allah. Kemudian yang kedua, para sahabat bertanya kepada Nabi, apa tandanya haji mabrur itu ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Nabi, suka memberi makan, berjiwa sosial, dan selalu lemah lembut dalam berbicara. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Nawawi mengatakan, menegaskan bahwa haji mabrur pasca haji perilakunya lebih baik dari sebelum haji. Jadi berhaji bagi kita, saudara-saudara kita, seluruhnya mendambakan haji yang mabrur. Bagi bangsa kita yang sedang dilanda musibah, yang terus-menerus menerpa kita, maka kita berharap kiranya semua jamaah haji Indonesia mendoakan di tempat-tempat makbul di tanah suci, agar bangsa kita dapat keluar dari segala kesulitan dan musibah, dan semoga Allah kiranya mengampuni dosa-dosa kita, baik para pemimpin dan rakyatnya, dan semoga pula Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada bangsa kita dan tentunya kepada umat Islam sedunia, khususnya bangsa Indonesia. Kemudian pasca haji nanti, dari seluruh jamaah haji, baik yang sudah maupun yang baru kembali, dapat memberi kontribusi yang besar kepada bangsa dengan akhlakul karimah, penebar kebaikan dan perbaikan. Selamat menunaikan ibadah haji, wahai saudaraku, khususnya semoga menjadi haji yang makbul dan mabrur bagi kita semua yang belum pernah haji maupun yang sudah. Kiranya Allah memberi kesempatan kembali untuk datang ke rumahnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi wa minal ayati wa dzikril hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita memasuki bulan Zulhijjah, tepatnya pada tanggal 3 Zulhijjah. Jangan sampai lalai bahwasanya 10 bulan Zulhijjah ini
adalah bulan yang sangat mulia dan sungguh banyak orang yang semangat meraih pahala di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, tapi melalaikan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Marilah dalam Jumat akhir ini kita amalkan apa saja di 10 hari bulan Zulhijjah ini, apa yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita disunahkan berbanyak takbir dan tahlil. Di semua, baik pun di rumah, di masjid, di jalan-jalan, di pasar-pasar, mau ke kantor, mau ke masjid, kemana-mana. Ini adalah sunnah di 10 hari bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua adalah perbanyaklah berdoa. Kemudian yang ketiga adalah saum. Disunahkan pada tanggal 1 sampai tanggal 30. Tanggal 10. Kalau tidak bisa, ada hadis yang mengatakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu disebut hari Arafah. Hadisnya adalah Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Qala yukafirus sanatal madliyah wal baqiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Dapat menebus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, perbanyaklah sedekah. Kemudian yang kelima, menyembelih hewan korban puncaknya. Marilah kita raih kemuliaan tersebut dengan ibadah-ibadah yang maksimal. Mumpung masih ada kesempatan 7 hari ke depan. Mudah-mudahan Jumat ini akan membawa keberkahan buat kita semua. Dan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa a'izzal islama wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslim wal mujahidin fi Palestin wa sabit imanahum wa angzi zakinata fi qulubihim. Allahumma ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami dari akhir balik hingga saat ini ya Allah. Dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk selama ini, apalagi dosa besar yang kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kedua orang tua kami. Kasih sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi, menyayangi sejak kecil ya Allah. Kasih sayangnya ya Allah kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahi usaha kami ya Allah, berkahi perusahaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan ke kami kesempatan untuk berangkat menuju ke rumah-Mu ya Allah, tahun depan ya Allah. Berikan kami kesempatan menuju rumah-Mu untuk berhaji, berumrah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis sholah.